pakai dua domir sekaligus, dua kata ganti sekaligus. Yang pertama, Allah ketika berbuat ja'ala memposisikan sebagai pelakunya dia. Dia menjadikan. Salaka, dia membuat jalan. Anzala, dia menurunkan. Tapi ketika Allah berbuat mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dari tanah, Allah nggak pakai kata kerja akhroja, dia mengeluarkan. Tapi kata kerja pelakunya kami mengeluarkan. Nah, Allah merubah posisi dirinya sebagai kami. Kalau tadi sebagai dia. Dalam hal mengkondisikan bumi layak huni sebagai mahdan, Allah berbuat pelaku atas nama dia. Untuk menggambarkan Allah berbuat salaka, pakai pelaku dia. Untuk berbuat menurunkan hujan, Allah pelakunya dia. Tapi ketika berbuat menumbuhkan atau memunculkan tanaman dari bumi, Allah pakai kata-kata pelakunya kami. Nah ini, apa hikmahnya Allah dalam satu ayat merubah posisi. Maksudnya sering merubah posisi. Dari posisi dia menjadi posisi kami. Dari mengatasnamakan dia berubah menjadi mengatasnamakan kami. Kita buka catatan pada tampilan berikutnya. Tulisan fa'akhrajna bihi yang artinya maka kami keluarkan dengannya itu harusnya berbunyi fa'akhraja bihi, maka dia mengeluarkan dengannya. Ini harusnya supaya sama-sama pelakunya dia. Ternyata oleh Allah di Al-Qur'an harusnya berbunyi fa'akhraja bihi, Allah rubah dalam firman-Nya menjadi fa'akhrajna bihi. Nah, kenapa dirubah menjadi kami? Kok enggak semuanya pelakunya dia? Ini namanya iltifat, mengalihkan perhatian. Nah, kenapa Allah harus mengalihkan perhatian? Mengalihkan posisi Allah dari dia menjadi kami. Kita buka jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir dia, ja'ala, salaka, anzala, menjadi domir kami, yakni akhrajnya itu bermaksud iltifat, mengalihkan perhatian, agar si orang yang baca ayat ini melihat kepada Tuhannya yang Maha Agung. Kenapa? Karena masih ingat ciri khas di Al-Quran, kalau Allah itu berfirman berkata atas nama kami, itu bermaksud untuk mengagungkan dirinya. Ya, nih, saya ulangi, ketika Allah berkata atas nama aku, misalnya wa ana tawwabur rahim, dan akulah menerima taubat. Contoh kami misalnya wa mimma razaqnahum, apa razaqnahum, kami berikan rezeki mereka, akhrajna, kami keluarkan untuk mereka. Nah, kalau Allah berkata pakai istilah kami, bermaksud li ta'zim dalam bahasa Arab, li ta'zim, untuk mengagungkan dirinya atas nama kedudukannya sebagai Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau berkata atas nama aku, bermaksud li takrib, apa li takrib? Untuk rasa kedekatan, keakrabannya kepada hambanya. Nih, nah di sini kenapa pakai istilah kami? Supaya ketika kita yang baca ayat ini langsung merasa berhadapan di hadapan Tuhan langsung. Jadi kita merasa hina, rendah, nggak berdaya, nggak bisa berbuat makan kalau nggak ada air, nggak bisa berbuat mengkonsumsi tumbuhan kalau nggak bisa tumbuh. Oh berarti nasib kita di bumi itu, ini kata kunci ini, apa? Percuma bumi itu terasa empuk, ibarat kasur, percuma bumi itu terasa sebagai ayunan, percuma bumi itu banyak jalan-jalannya, percuma bumi itu apa turun hujannya, tapi kalau Allah nggak mengeluarkan tumbuhan dari tanah, percuma itu semua, percuma itu. Ya, kenapa? Maka untuk menjadi kata kunci bahwa Allah itu berkuasa, karena Allah sebagai Tuhan dunia Maha Tinggi, maka mengenalkan langsung di hadapan kita. Kami yang mengeluarkannya itu kami, kalau bukan dia. Kalau dia kesannya Allah jauh dari kita, Allah nggak dekat dari kita. Kalau berbunyi, wahai manusia, kami yang mengeluarkan. Jadi percuma kalau hujan turun, tapi kalau tanaman nggak tumbuh, percuma hujan yang turun. Maka untuk menangkap bahwa itu sangat berperan
kepada tumbuh-tumbuhan nabati, tumbuhan muncul, itu Allah ngediri bahwa kami itu litakdim, mengagungkan dirinya. Bahwa kami Tuhan yang maha tinggi, berkuasa penuh, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermacam-macam. Oh, berarti nasibnya manusia dalam hal mengkonsumsi makanan dari tanaman itu tergantung dengan keagungan Tuhan sebagai Tuhan yang maha tinggi. Jadi manusia nggak berdaya. Jadi percuma bisa jalan kemana-mana, tapi kalau nggak bisa makan, maka sia-sia. Nggak nikmat menjalani hidup di bumi. Ya, percuma merasakan air hujan, tapi kalau nggak bisa makan, percuma hidup di bumi. Maka kata kunci adalah tanaman nabatin satta nggak akan bisa muncul di bumi kalau kami yang tidak mengeluarkannya. Itu ini contohnya. Jadi Allah berkata pakai istilah kami itu litakdim, untuk mengagungkan dirinya. Makanya awalan doa kita ada dua awalannya, bisa berbunyi Allahumma, bisa berbunyi Robbana. Bedanya apa? Beda. Kalau Allahumma berbunyi wahai Allah. Kalau Robbana, wahai Tuhan kami. Beda. Kalau berbunyi Allahumma, memanggil Allah atas rasa kedekatan kepada hambanya. Kalau Robbana, wahai Tuhan kami, manggil Allah atas kedudukannya yang maha tinggi. Maksudnya bahwa kalau kita berdoa pakai Allahumma, bayangkan Allah dekat. Kalau berdoa pakai Robbana atau Robbi, bayangkan Allah tinggi, mulia, agung, kita rendah, hina, nggak berdaya. Pasrah, nggak berdaya, tergantung ngasih itu kepada keputusan Allah. Ini namanya pakai istilah kami. Nasib kita di tangan Allah, pakai istilah kami. Contoh yang lain, terakhir. Iltifatun minal goibi ilal mukhotobi. Mengalihkan perhatian dari goib pihak ketiga berubah menjadi pihak yang kedua. Ya, dari dia menjadi kamu misalnya, dari mereka menjadi kalian misalnya. Ini contoh. Kita akan buka contoh ayat untuk mengalihkan perhatian dari pihak ketiga menjadi pihak yang kedua sebagai lawan bicaranya. Contohnya surat Maryam ayat 88 dan 89. Saya baca per kalimatnya. Wa qalu, dan mereka berkata, ciri mereka wawalid. Ini kalau dibaca wasol, wa qalu takoda. Kalau berkata wa qalu, alifnya dibaca kasro, ittakoda. Ittakoda artinya menjadikan. Nah, karena ittakoda menjadikan, siapa pelakunya? Ar-Rahmanu. Dari mana taunya Ar-Rahmanu sebagai pelaku? Karena akhirannya doma. Maka urutan mengartikannya Ar-Rahmanu dulu, baru mundur ittakoda. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka siapa? Bani Israel. Ingat bahwa ini surat Maryam. Surat-surat yang membicarakan tentang orang-orang Nasrani ada di dua surat. Surat Ali Imran dan surat Maryam. Kalau surat-surat membicarakan tentang orang Yahudi ada di Al-Baqarah. Ini intinya. Berarti kalau kita buka surat Maryam, banyak penggunaan kosakata sama dengan di surat Ali Imran. Makanya banyak kemiripan lafaz di surat Maryam dengan surat-surat Ali Imran. Kenapa? Karena temanya sama. Cuma bedanya adalah surat Maryam turun di Mekah, surat Ali Imran turun di Madinah. Kenapa Allah bedakan turunnya dua surat itu? Padahal dua surat temanya sama tentang Nabi Isa. Jawabannya adalah sebelum Rasul Muhammad hijrah ke Madinah, Allah turunkan Maryam dulu. Maksudnya Allah turunkan surat Maryam dulu pada Rasul di Mekah. Utuh satu surat. Sebagai apa? Modal bagi Rasul. Sebagai modal argumen untuk ketika Rasul berdebat atau ditanyai orang Yahudi di Madinah tentang profil Isa, Rasul bisa jawab. Dengan referensinya dari surat Maryam. Nah ini. Kalau surat Ali Imran turunnya beransur dikit ya. Dikit beransur. Kalau Maryam sekaligus. Jadi hikmahnya surat Maryam diturunkan duluan sebagai modal bagi Nabi Rasul supaya ketika ketemu orang Nasrani di Madinah itu bisa nyambung, jaga dialog nyambung Rasul. Rasul bisa nyambung. Rasul punya referensinya dari surat Maryam. Mereka berkata, Allah Tuhan yang Maha Pemurah menjadikan seorang anak.
Laqad ji'tum syai'an iddan. Sungguh benar-benar kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Perkara sangat mungkar. Nah ini. Ketika ayat 88, pelakunya mereka. Mereka orang Nasrani. Orang Nasrani berkata, Tuhan Maha Pengasih menjadikan Isa sebagai anak Tuhan. Ini pakai istilah mereka. Nah, ketika 89, Allah rubah. Mereka pelakunya jadi kalian. Laqad ji'tum. Sungguh benar-benar kalian telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Harusnya jitum pakai jauh, sama pelakunya mereka kayak kolu. Kalau mereka berkata, akhirnya mau walid. Jauh mereka datang atau mereka mendatangkan, pelakunya walid. Harusnya dua-duanya sama-sama jauh. Ternyata oleh Allah tidak disamakan. Pertama pelaku orang Nasrani, Allah posisikan sebagai mereka. Sedangkan ketika 89 ayatnya, Allah rubah posisi orang Nasrani sebagai kalian. Kenapa Allah rubah dari mereka menjadi kalian? Jawabannya pada tampilan berikutnya. Berubahnya domir mereka, yakni kolu, menjadi domir kalian, yakni jitum, itu bermaksud iltifat, mengalihkan perhatian. Kenapa? Untuk mengecam. Untuk mengecam, kasarnya maaf ya, untuk ngata-ngatain. Ngata-ngata apa? Mengecam perkataan mereka yang sangat fatal kesalahannya. Apa tanda fatalnya itu? Yakni berkeyakinan akidah kemusyrikan. Allah dianggap beranak pinak. Allah dianggap bercabang-cabang. Dan dari cabang-cabang, Allah dianggap diperanakkan dan mempunyai anak. Ini dosa yang paling fatal, yang sulit dimaafkan, sulit diampuni. Ini paling fatal ini. Maka untuk mendakwa ibarat untuk peradilan, Allah hakimnya. Siapa terdakwanya? Orang Nasrani. Allah kata-katain langsung dari mereka. Allah sebagai hakimnya. Nah, untuk ilustrasi peradilan Allah mengecam mereka, maka mereka Allah rubah menjadi kalian. Ya, kalian. Bahwa kali itu sangat fatal kesalahannya. Meyakini bahwa Tuhan Allah punya anak Tuhan. Sedangkan sikap mengecamnya langsung di hadapan mereka. Pakai istilah kalian. Supaya ketika, maaf ya, misalnya saya mantan Nasrani, ketika saya masuk Islam, membaca ayat ini, supaya tersinggung langsung. Supaya sadar. Supaya merasa menyesal sekali. Dulunya kenapa saya akidah itu salah. Salah seumur hidup. Kenapa sesat seumur hidup. Jadi merasa menyesal itu sangat berat sekali menyesalnya. Supaya termotivasi, tobatnya bermutu. Tobatnya bermutu. Itulah hikmahnya kenapa Allah menggambarkan di salah satu ayat bahwa istamsaka. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Maksudnya apa? Barang siapa mantan-mantan Yahudi, kita anggap jujur ya. Maksud mualafnya jujur ini. Barang siapa mantan-mantan Yahudi, mantan-mantan Nasrani, maksudnya dulunya Yahudi, dulunya Nasrani, terus masuk Islam, itu dipastikan imannya kuat, nggak akan murtad lagi. Kenapa? Karena mereka pernah mengalami jadi orang bersalah, pernah mengalami musyrik, ya, pernah mengalami akidah sesat. Nah, maka penyesalan itu penuh sekali penyesalannya. Jadi merasa menemukan Islam itu yang sebenarnya, menemukan yang solusi dalam dunia. Maka nggak akan mau lagi jadi Yahudi, nggak akan mau lagi. Istamsaka bil urwatil. Jadi berpegang pada tali, pegang tali bulat gulungan tali yang kuat. Sama di sini. Nah, ketika mereka masih meyakini Tuhan punya anak, itu namanya ucapan yang perlu dikecam. Ibarat demo, perlu didemo maksudnya. Nah, mendemonya ibaratnya berhadapan langsung pakai istilah jitum kalian. Bukan mereka loh ya, kalian. Ini bermaksud mengecam bahwa tidak layak berucap seperti itu. Alias kasarnya, ucapan yang pasti Allah murka adalah ucapan tentang seperti ini. yakni Allah beranak, Allah diperanakan. Ini paling mengecam. Kenapa? Karena tingkat kemusyrikan paling tinggi itu di sini. Jadi mempersekutukan Allah. Allah berserikat
dengan keturunannya, diperanakkan, dan beranak pinak. Ini kesalahan paling fatal ibaratnya. Maka perlu dikecam, perlu dikecam. Nah, karena iltifat di Al-Quran itu masih banyak contohnya, maka ini saya sambung pada hari Senin mendatang edisi yang ketiga. Agar kita akan saya tuntaskan iltifat di Al-Quran, agar kita penuh materinya, luar dalam atau dari A sampai Z kenal penuh tentang iltifat beserta contoh-contoh ayatnya. Jadi karena waktunya singkat hanya 1 jam, insya Allah saya sambung lagi edisi ketiga iltifat pada pertemuan hari Senin mendatang. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang pengen ditanyakan, silakan untuk pertemuan di malam hari ini tentang ayat yang mengalihkan perhatian. Silakan kalau bertanya, diklik mic-nya masing-masing, diklik dan silakan bersuara. Apa yang ditanyakan tentang materi hari ini? Silakan, boleh? Ada yang ditanyakan? Ya Pak Ustadz. Ustadz, tanya Ustadz. Boleh, silakan. Dari siapa ini? Pak Waskito dari Malang, Jawa Timur, silakan. Ya, itu dari semua iltifat itu yang Ustadz jelaskan itu pengertiannya itu apa sama untuk berlaku semua ayat gitu Ustadz, di dalam Al-Quran. Jadi misalkan dari makna mutakalim ke hoib dan lain sebagainya tadi itu makna-makna yang dijelaskan tadi Ustadz itu berlaku untuk dalam Al-Quran gitu Ustadz. Artinya jika ada iltifat semacam itu maknanya sama gitu, mengandung makna sama atau bisa beda. Kalau dalam tasrifan fi'il, tasrif adalah perubahan kata kerja. Domir misalnya misalnya kholako dia menciptakan, kholaku mereka menciptakan, kholaktum menciptakan. Kalau dalam tasrifan fi'il itu tidak bahas iltifat karena memang kebetulan domir diganti-ganti karena di tasrif. Tapi dalam suatu ayat betul. Jadi ketika ada suatu ayat, ya ada suatu ayat ini membicarakan tentang seseorang. Nah, pakai istilah dia. Tiba-tiba berikutnya orang itu Allah rubah jadi kamu atau kalian misalnya. Itu namanya berlaku iltifat. Betul, betul. Jadi ketika Allah membicarakan dalam suatu tema atau sosok pihak, orangnya sama ini, tapi dibahas 2 ayat. Tapi ini domirnya beda. Di ayat pertama, orang itu pakai istilah Allah pakai kata-kata kamu. Wahai kamu si A, wahai kalian si A. Nah, kita berikutnya Allah pakai istilah wahai mereka si A. Nah, ini padahal mereka orangnya sama. Nah, kalau orangnya sama itu namanya iltifat berlaku hukumnya. 6 bulan sama loh ya, sama. Sama ya. Gini misalnya nih, masih ingat peristiwa Musa naik Tursina? Masih ingat ya? Nah, ketika Musa pertama kali, ya ini adegan singkatnya. Jadi Musa bersama keluarganya dari Madian ke Mesir, transit di Tursina malam ini. Nah, keluarga nunggu di gunung, dia naik untuk mencari cahaya api itu. Nah, ketika Musa di atas Tursina melihat cahaya itu, Musa heran, sosok apa ini? Siapa ini? Musa heran. Nah, karena Musa pertama kali melihat cahaya itu, langsung Allah mendahului. Seperti ini. Wah Musa, innahu ana. Sesungguhnya Tuhan yang engkau maksud selama ini itu adalah ana. Innahu ana. Apa innahu? Sungguhnya dia, aku. Ini contohnya. Innani anallahu. La ilaha illa ana. Allah bilang, innahu ana. Innahu ana. Ya, sesungguhnya dia, aku. Ya, ini namanya iltifat. Ini maksudnya. Allah bilang, wahai Musa, innahu ana. Sesungguhnya dia, aku. Maksudnya dia, aku siapa? Gini maksudnya, wahai Musa, dia yang engkau maksud sebagai Tuhan, itu adalah aku sebetulnya. Nah, innani anallahu. Akulah Allah yang engkau maksud itu. La ilaha illa ana, fa'budni. Itu ayatnya. Di surah Toha kisahnya, adegan di surah Toha. Innahu ana. Ya. Ini contoh ayatnya. Jadi, iltifat berlaku kalau membicarakan satu orang tapi statusnya ganda.
entah dia menjadi kamu, entah kamu menjadi aku, dan sebagainya. Iltifat berlaku. Yang lain silakan tanyakan sementara ini. Boleh tanya lagi Ustaz? Boleh, silakan. Yang tadi surat Hud itu Inna Robbi itu Robbi surat Hud nomor 90 kalau nggak salah ya. Ya, betul Hud 90. Hud ya, Hud. Ya, betul. Inna Robbi itu statusnya isimnya Inna Ustaz ya. Iya. Tapi ya, enggak fathah Ustaz ya. Nah, betul, karena ada aku, Inna Robbi aku. Inna Robbi aku. Ya, bukan roba, kan ada aku, ada yaknya. Karena kemasukan akunya itu. Betul. Ya, Inna Robbi. Ya. Ada yang lain silakan. Kalau nggak ada, insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan di hari Senin di kajian pendalaman Quran, masih berlanjut di ketiga tentang iltifat. Itu dulu hari ini. Terima kasih semua di sini. Semoga materi kita semakin suka kepada Al-Quran, dan bersemangat dalam mengkaji, mengungkap ilmu-ilmu Al-Quran agar kita semakin dalam tentang pemahaman kitab suci kita sendiri. Saudara, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya kirim filenya beserta